Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang, Masya Allah, senang sekali bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian di acara Bincang Inspiratif bersama tamu-tamu spesial. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari jauh di ujung Indonesia, Masya Allah, Ustadz Amri. Masya Allah, Ustadz, sehat Ustadz? Ya, kalau di Aceh manggilnya bukan Ustadz ya, Tengku ya? Iya, Tengku. Tengku juga sekarang udah pada banyak yang manggil Ustadz juga. Manggil Ustadz juga ya? Syekh ada ya, Syekh gitu? Ya, Syekh? Syekh, Tengku, tapi ada juga yang populer juga ya, dengan mereka memanggil dengan Walid, Abuya, gitu-gitu lah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Untuk guru-guru mereka. Ya, orang-orang Aceh manggil guru-guru mereka yang dekat begitu. Masya Allah. Kalau ikhwan akhwat notice, ingat Dr. Amri ini, Masya Allah, sudah pernah mengunjungi Radio Sejahtera Ustadz ya? Berapa bulan lalu ya Ustadz ya? Sebelum Ramadan apa? Sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan, Masya Allah. Mungkin mudah-mudahan pastilah masih ingat lah ikhwan akhwat ini sama Ustadz Amri, Masya Allah. Sudah lama nggak kesini, sehat tapi Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana perkembangan di pesantren? Ya, sekolah sedang kita rintis sedikit, masih alhamdulillah sudah 2 tahun sudah ada muridnya. Iya, Walaupun tempatnya belum ini, masih kita menyewa tempat dan juga pinjam tempat dari orang-orang baik untuk beberapa saat ya. Insyaallah, yang penting ide berjalan. Insyaallah Allah mudahkan tempatnya supaya bisa lebih ada tempat khusus lah di sana untuk anak-anak yang dipilih belajar Islam, belajar agama mulai dari kecil sampai dewasa. Allah cari semua. Amin, amin. Kemarin sempat keliling-keliling Ustadz ya, ke Amerika semua Ustadz. Oh ya, alhamdulillah bulan Ramadan ke Amerika dan Kanada. Ya, Berapa lama di sana Ustadz? semuanya pulang pergi ada 37 hari. 30 hari, ada 20 dan sekitar 25 hari di Amerika. Bersebulan Di Kanada, lebih sebulan. Ya. Hari raya kemarin di Toronto, Kanada. Nggak sempat di Aceh berarti. Iya, hari raya kelima baru sampai ke rumah. Bagaimana Ustadz merasakan Ramadan di sana Ustadz? Hype-nya atau suasananya atau tantangannya barangkali Ustadz? Ya, di sana betul-betul puasa sih ya. Karena banyak hal yang harus ditahan. Oh gitu ya? Iya, betul ya. Kemudian nuansa kita selaku non-muslim, selaku muslim yang minoritas di tengah orang non-muslim. Jadi betul-betul iman kita itu ya, jadi kalau kamu baik ya baik untuk dirimu gitu. Orang lain gak ada yang bantu. Ya, orang lain gak ada yang bantu. Sedangkan kalau di sini mungkin ya ada masyarakat yang sudah terbentuk. Kita jadi kalau nggak sama dengan masyarakat seperti apa, kita ada pandangan luar yang kita juga mempertimbangkan, yang juga mendidik kita gitu kan, menjaga kita. Kalau di sana terserah kita gitu, mau seperti apa gitu. Nah, jadi betul-betul ujian iman yang lebih baik ya, iman yang lebih baik ya. Tapi bagi mereka yang ingin menjaga imannya, menjaga dirinya selaku muslim yang baik, banyak komunitas dan banyak orang sahabat-sahabatnya yang akan membantu. Masjid juga, yang kemana kita pergi masjid pasti ada tuh. Kita ketahui Amerika itu kan menjunjung tinggi kebebasan, liberalisme, dan justru kebebasan itu yang menjadi tantangan buat kita umat muslim ini menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya bebas. Saya baru lihat saat di media sosial, dia merasa dirinya adalah kucing. Maka ngobrolnya juga pakai meong-meong. Masya Allah ya. Bayangkan itu. Kemudian diinterview, diwawancara, jawabnya pakai bahasa kucing, yang menginterviewnya seolah-olah paham apa yang dibahasakan. Nauzubillah, dengan maksud menghargai, tapi justru malah merendahkan derajat kita sebagai manusia ya Ustaz ya. Ya Allah ya Rabbi. Sebulan di sana, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ikut membersamai para saudara-saudara kita yang muslim di sana waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Berbagi, sharing dengan mereka. Walaupun mereka belajar dari ana, tapi sebenarnya ana lebih banyak belajar dari mereka. Ya, saling berbagi. Merasakan juga kesusahan mereka hidup di dunia ya, di Amerika, di Kanada selaku orang minoritas ya. Jadi kita lebih bijak memahami bagaimana kondisi di sana. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah bantulah gerakan Islam di sana, Allah perlancar, Allah permudah.
Mudah-mudahan Allah terima dakwah Ustaz juga. Jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Ustaz, kita tadi pagi Ustaz mengisi kajian tentang kejujuran. Ini unik sekali Ustaz. Hal yang sangat penting untuk dibahas Ustaz. Karena kejujuran inilah yang perlahan hilang dari kita di masyarakat Indonesia. Mulai kita nggak usah bicara orang koruptor dan lain sebagainya. Mulai dari pedagang kecil aja sampai koruptor, sampai pejabat, kita kerap kali menemukan ketidakjujuran yang membawa dampak buruk kepada orang banyak Ustaz. Bagaimana Ustaz, menurut Ustaz, menanamkan kejujuran kepada masyarakat ini? Pertama saya menyorot tentang masalah adakah akhlak ini menjadi tema sentral dalam hidup kita enggak? Ini yang penting dulu kita lihat ya. Jadi akhlak ini kalau hari ini kita merasa bahwa ada urgen, kepentingan sangat akan perbaikan akhlak dan moral bagi generasi kita ke depan ini. Kalau kita masih merasa urgen itu berarti agama kita, iman kita, Islam ini masih hidup loh dalam jiwa-jiwa kita. Ya, ketika kita merasakan di sana ada akhlak palsu seperti hipokrisi, nifak itu ada di masyarakat, dan itu adalah hal-hal yang mudah kita dapatkan di orang-orang, itu menunjukkan di sana ada akhlak asli yang hilang atau yang nggak nampak. Persis seperti uang palsu yang beredar. Kita yakin tuh, walau belum melihat uang asli, ini pasti ada uang aslinya nih, ini yang palsu gitu. Maka akhlak palsu itu juga dusta, hipokrisi juga, itu semua menunjukkan bahwa kita ada yang asli yang hilang gitu. Nah, maka kalau kita terusik dengan itu bagus, bahwa iman kita masih ada, akhlak kita Islam kita itu masih hidup dalam diri kita. Nah, itu yang pertama yang ingin kita lihat. Nah, lalu kita lihat bahwa kira-kira masa Nabi dulu itu mana lebih parah Nabi hadapi problem akhlak masyarakat masa Nabi itu dengan masyarakat masa sekarang ya? Kira-kira gimana Bi? Masa Nabi, karena masa jahiliyah masa jahiliyah ya, problem akhlaknya itu luar biasa. Kemudian nggak ada contoh role model sebelumnya, ya kan? Nggak ada role model sebelumnya. Dan mereka adalah uneducated lah kalau bahasa kita kan. Sekarang kan kalau yang educated kan luar biasa, hebat sekali educated orangnya kan. Itu semua nggak uneducated semuanya. Jadi parah betul. Nah, seperti Habib bilang tadi bahwa dari atas itu dari koruptor yang tidak jujur dari atas melahirkan koruptor kakap, sampai ke bawah yang nipu nilap ya, sampai ke bawah gitu. Nah, apakah masa Nabi hadapi seperti itu enggak? Ya para dedengkot Quraisy yang penipu pembohong itu yang membohongi orang, ya Nabi dapatkan. Sampai kepada orang yang menipu, jualan kecil menipu, Nabi dapatkan ada juga. Bukankah ada dalam riwayat yang sahih Nabi pernah menginspeksi pasar, lalu Nabi menjumpai pedagang kecil, ya pedagang kecil. Ketika beliau jumpai pedagang kecil itu, beliau taruh tangannya di atas, ternyata kering, di bawahnya basah. Kan Nabi tanya, "Ma hadza ya sahibu ta'am?" Apaan ini? Ya. Apaan ini gitu ya. Lalu kemudian Nabi sabdakan, Nabi tahu udah ketahuan nih, pendapatan dia itu menipu. Pedagang makanan biasa, ya. Ternyata dia menipu orang untuk mendapatkan untung dan laba. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Lah itu aja kata Nabi. Siapa yang menipu kami bukan dari kami. Yang menipu kami bukan dari kami. Nah, jadi pedagang ini diusir nggak sama Nabi? Dalam riwayat setelah itu dibungkus, kemudian lapaknya ditutup, ya, disegel, ya nggak boleh jualan, enggak. Tapi lebih parah lagi, diusir dari umat Nabi. Kalau ngusir tempat dia bisa jualan tempat lain. Diusir nggak boleh jualan tempat ini, ya udah pergi tempat lain berarti boleh dong. Ya, ini kalau man ghasyana falaysa minna. Tidak diakui sebagai umat. Nggak diakui sama, mau lari kemana? Terusir dari umat Nabi loh, orang yang menipu. Betul. Menipu sahabatku bukan, Nabi nggak bilang menipu sahabat, menipu kami, yaitu Nabi dan umatnya. Ya, siapa aja dia dalam hidupnya itu adalah
udah tabiatnya menipu, nggak jujur, itu terusir loh dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. shalli wa sallim wa barik alaihi. Nggak mungkin loh. Nah, akhlak ini. Nah, Ya. tapi itulah makanya kemudian datang Nabi memberikan contoh teladan dalam masalah akhlak, dan akhlak ini menjadi tujuan penting datangnya agama ke dunia ini. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu sudah jelas kita paham hadis itu. Atau dalam riwayat yang lain, bu'istu liutammima salihal akhlak, akhlak yang soleh gitu. Nah, maksudnya Nabi beliau menjadi seorang menyempurnakan akhlak, artinya bahwa pada diri beliau itu ada semua sikap akhlak yang mulia yang menyatu dalam satu pribadi, itu ada pada beliau. Nah, kalau mungkin sebelumnya nggak sampai seperti itu, ataupun kita umatnya ini untuk bisa seperti Nabi perlu jutaan orang untuk mewakili Nabi seorang gitu. Habib mungkin bagus, mulia akhlak ini, tapi akhlak lain Habib nggak bisa ditiru. Saya juga begitu, akhlak saya mulia mungkin dilihat orang dari sisi ini, sisi lain nggak bisa ditiru. Copang-camping semua kita mungkin. Betul. Tapi yang sosoknya itu ujung rambut, ujung kaki semuanya mulia, sempurna, utammima makarimat akhlak, sempurnakan semua akhlak itu pada satu pribadi, itu ada pada Nabi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka pada saat kita ngomong sekarang masalah akhlak, ya, pada bagi umat Islam itu bagian dari agama mereka, keyakinan mereka, dan ada panutannya dari Nabi mereka langsung, dari Nabi kita sendiri gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa akhlak bagian daripada iman kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang itu adalah yang paling sempurna dan baik akhlaknya. Udah, akhlak itu bagian daripada iman loh. Sehingga para filosof juga ketika mereka bicara kenapa manusia harus bertindak secara moral yang luhur? Why? Apakah salah seorang itu hidup dia itu tanpa mempedulikan akhlak, etika, moral? Apa salahnya bagi dia? Kan bebas memilih gitu. Hidup ini kan bebas memilih. Mau kemana gitu. Apa salahnya gitu. Ya, kalau yang bilang dia harus mempunyai moral yang baik, yang luhur, dari mana sumber moral ini? Kenapa dia harus begitu? Nah, kita dapatkan para filosof barat, bahkan mereka banyak yang berpendapat dalam hal ini, mengambil pendapat daripada Immanuel Kant dari Jerman, yang dia mengatakan bahwa seseorang itu harus bertindak secara akhlak, secara moral, bersikap secara moral dalam hidupnya karena harus. Karena harus. Harusnya kenapa? Ya nggak tahu, harus aja. Akhlak itu harus, ya udah, mereka stuck di situ. Nggak menemukan reasonnya. Ya, nggak menemukan reason lebih daripada itu. Karena apa? Itu memang intinya manusia gitu. Ya, itu adalah karena kamu manusia, ya udah kamu berakhlak gitu. Mesti punya akhlak dan harus gitu. Itulah yang membuat keseimbangan kita dalam bermasyarakat itu, ya akhlak itu ya, Ustaz ya. Iya. Seperti tadi ketidakjujuran itu, kalau masuk kemana aja bakal merusak kalau kita renungi. Ketidakjujuran masuk ke dalam keluarga, terjadi perselingkuhan, membuat keluarga bercerai atau berantakan. Ketidakjujuran masuk ke dalam dunia pendidikan, guru jual soal, anak jadi tidak terdidik misalnya, atau murid menyontek kepada temannya, kemudian dia atau curi soal. Curi soal tadi yang kita ceritakan di salah satu sekolah. Nauzubillah min zalik. Kemudian ketidakjujuran masuk ke dalam dunia perdagangan, merugikan banyak orang. Kemudian terjadi kecurangan. Bahkan tadi Nabi mengatakan man ghasyana laisa minna, dikeluarkan dari umat. Kejujuran masuk ke dalam dunia eksekutif atau pemerintahan, terjadi korupsi, terjadi fasad, kemudian memberikan kerusakan secara lebih umum lagi karena dampaknya juga. Dari ketidakjujuran ini dampaknya bisa kemana-mana, masuk kemana saja akan menghancurkan segala sesuatu, Ustaz. Bagaimana caranya kita? Barangkali kita kalau mengubah koruptor di atas sana susah ya, karena powernya juga harus kuat untuk. Barangkali kita menanamkan nilai kejujuran ini ke anak kita sendiri, Ustaz. Jangan sampai nggak jujur. Itu bagaimana caranya, Ustaz? Ya. Nah,
Jadi bagaimana cara bukan cuma jujur ya, tapi akhlak itu kan banyak. Secara Ya. umum, oke. Kita dapatkan bahwa metrik akhlak itu banyak. Betul. Jadi bagaimana cara kita menanamkan akhlak secara umum kita katakan, metodenya itu seperti apa? Ya. Nah, metodenya kita lihat bahwa Al-Quran dan Nabi SAW telah mencontohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu adalah uswah, teladan yang baik. Nah, memang secara teorinya ya para ilmuwan kita mengatakan bahwa akhlak itu tidak bisa dipelajari seperti teori ataupun dipelajari dari buku tulis atau buku paket atau buku yang lain. Tapi dia adalah harus dengan keteladanan yang diberikan langsung terlihat dan memberi pengaruh pada jiwa. Jadi keteladanan yang baik dan keteladanan itu mempengaruhi jiwa orang yang melihat, orang yang mengintai, orang yang menyaksikan, orang yang mengalami langsung, itu akan mempengaruhi kepada penularan akhlak itu atau efek akhlak tersebut kepada orang lain. Nah, jadi Nabi SAW menjadi qudwah dalam hal ini, ya qudwah di situ. Ya, pada saat beliau qudwah tentu dalam masalah akhlak dan juga masalah ibadah. Ya. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi kalau kita dapatkan akhlak compang-camping di masyarakat kita atau di generasi kita, salah satunya adalah kurangnya teladan yang bisa diteladani dari atas, ya, dalam masalah menyebarkan akhlak. Maka kita perlu hari ini, karena kenapa sampai Nabi mengatakan tabassumuka biwajhi akhika sadaqah, bahwa engkau tersenyum kepada saudaramu itu juga adalah sedekah. Itu adalah bagaimana kita ini bersedekah secara akhlak loh. Nabi ajarin yuk sedekahin akhlakmu gitu. Bukan cuma masalah uangmu saja gitu. Yuk sedekahin akhlak gitu. Walau hal-hal yang kecil. Kenapa? Orang akan meneladani, melihat gitu. Memantau. Nah, biar tersebar di masyarakat sedekah akhlak itu yang banyak. Nah, itu bentuk daripada keteladanan. Orang lihat. Kita kalau disenyumin sama orang, siapa yang gak senyum? Betul. Apalagi dipandangin terus senyum sampai kita senyum gitu. Habis kita senyum baru berhenti disenyumin gitu kan. Ya pasti kita akan gitu loh. Kena sedekahnya kita akan tertular juga kebaikannya, kalau boleh kita katakan demikian. Kemudian dalam Al-Quran kita dapatkan kan banyak kisah itu. Banyak kisah. Kebanyakan Al-Quran adalah bicara tentang masalah kisah. Kisah dalam Al-Quran itu kita lihat ujung-ujungnya adalah semua masalah akhlak loh. Bukan ujung pula, dari awal, di tengah dan di akhir, ya kisah itu semua masalah akhlak. Kita bicara Al-Quran bicara masalah Nabi Yusuf, kemudian Ashabul Kahfi, kemudian bicara juga tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umatnya yang banyak, 80% dalam Al-Quran adalah kisah. Itu semua kita dapatkan adalah akhlak di belakang daripada semua ayat itu, ataupun dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan. Makanya kalau kita mendidik anak-anak di sekolah kita tentang masalah akhlak ya, ataupun baca Al-Quran, setiap kisah itu semua yuk kita ajarkan apa nilai-nilai akhlak yang memang tertanam di situ, yang ada di situ. Mereka harus betul-betul bisa paham itu. Ini menunjukkan bahwa metode mengajarkan akhlak setelah qudwah itu adalah dengan kisah, menceritakan sebuah kisah yang di situ adalah ada moral akhlak yang tertanam secara bijak dan baik. Makanya generasi kita terdahulu kebanyakan adalah di buku-buku sekolah kita baca cerita-cerita itu atas nama monyet, atas nama singa, yang lain itu semua adalah membahasakan akhlak lo di belakangnya. Kenapa dimetaforakan sebagai itu? Dimetaforakan pertama adalah karena ini adalah berhubungan dengan anak-anak suka kepada hewan, binatang gitu ya. Sehingga apalagi bisa ngomong ya. Ya itu kan dibuat seperti itu menjadikan nuansa cerdas anak-anak itu muncul ya, anak suka dengan itu, jadi diambil itu adalah cara yang disukai anak-anak gitu. Melalui bahasa monyet, melalui bahasa kucing dan lain-lain ya, sehingga anak suka. Tapi di belakang daripada itu kita lihat monyet yang yang tidak jujur ya, kemudian dengan kancil yang cerdik ya, dipersonifikasikan begitu. Nah lalu ujung-ujungnya adalah masalah akhlak kan. Ujungnya nggak ada yang
dia itu penipu, pembohong, ujungnya menang dalam hidupnya. Pasti yang menang itu yang jujur. Betul. Ya, yang berbuat baik itu yang menang. Itulah bagaimana akhlak itu ditanamkan melalui kisah itu. Karena cerita itu orang nggak akan mempertanyakan kenapanya. Ya udah ceritanya begitu. Tinggal ditelan aja gitu. Ibaratkan kita minum pil, kok pilnya bulat begini sih? Ya udah itu obat, ditanam. Minum aja. Cerita juga begitu, kisah juga begitu dari awal sampai akhir. Makanya kalau kita cerita sama anak-anak, berhenti di tengah-tengah, nggak mau, lanjutkan gitu. Sampai akhir kisahnya begini. Oh ya, udah. Dan semua muatan akhlak di belakangnya. Masya Allah. Maka hari ini ketika anak-anak membaca cerita ini, lihatlah cerita hari-hari ini yang dibaca sama anak. Enggak ada muatan akhlaknya. Betul. Ya ada nilai materialistis. Atau kalau dia lihat Tom and Jerry atau yang semisalnya film-film itu mengajarkan akhlak yang buruk sekali, menampar, memukul, dendam, ya. Enggak ada kasih sayang di situ. Nah, ini adalah cara yang salah dalam menanamkan moral. Maka hari ini orang nggak banyak dengar cerita, banyak nonton film. Anak-anak banyak nonton film kartun kan. Nah, film kartun itu semua di belakangnya ada nilai akhlak loh. Tapi akhlak yang tidak mulia. Iya betul. Akhlak yang tidak mulia ada. Nah, ini yang bahaya sekali. Kalau dulu kita sebelum tidur dibacain cerita dongeng gitu ya. Kita nggak ada nonton. Kadang ya di TV di rumah-rumah seperti saya waktu kecil saya nggak punya TV di rumah. Saya baca cerita saya pinjam dari sekolah, buku sekolah, cerita dibaca. Jadi khayalan itu muncul gitu ya. Khayalan muncul tentang masalah kejujuran, masalah akhlak yang nggak boleh khianat ya, masalah kita berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Kita nggak dapat asupan akhlak dari barat gitu yang materialistis ya. Ada juga yang baik, ada banyak. Tapi yang materialistik dari film-film barat yang nggak baik gitu. Nah, maka hari ini orang tua juga harus betul-betul pertama adalah memberikan teladan. Guru juga begitu, memberikan teladan kepada murid. Jadi orang tuanya dulu yang menunjukkan akhlak. Menunjukkan akhlak, karena akhlak itu adalah dengan keteladanan. Karena itu akan mempengaruhi jiwa. Begitu juga di sekolah. Harus ada murid-murid yang dia merasa kagum dengan sikap akhlak seorang gurunya. Karena itu nanti akan memperbaiki akhlak dia kalau dia tidak jujur. Karena dia dengan itu ada keteladanan yang ada pada sisi guru. Makanya di pondok pesantren, begitu juga di sekolah-sekolah itu yang anak setiap hari di situ ya. Setiap hari loh. Ini perlu diperhatikan di sekolah. Apalagi pondok pesantren yang ada istilahnya tuh anak nginap di situ terus. Guru-guru yang di dalam itu adalah keteladanan mereka. Kalau kita mendapatkan guru yang di dalam aja itu yang 24 jam bersama mereka compang-camping, itu anak 2 kali 3 kali compang daripada dan camping daripada dia. Karena itu teladan terus yang mereka dapatkan. Tapi kalau seandainya gurunya baik, itu anak 2 kali 3 kali lebih baik daripada gurunya, insya Allah. Karena apa? Keteladanan yang ditularkan di situ, yang dia lihat pada gurunya. Maka harus betul-betul guru-guru kita ya yang pendidik generasi ini memperhatikan betul masalah akhlak ini di dalam ruang kelas ataupun di kampus ya, di sekolah ya. Karena anak-anak ini kan kalaupun bukan di ponpes ya, bukan di pondok pesantren, di dormitory atau di asrama, ya sekolah umum aja gitu. Sekolah umum, anak-anak itu kan ke sekolah wajib nggak ke sekolah? Seluruh masyarakat, seluruh anak Indonesia wajib sekolah kan? Tapi nggak wajib ngaji kan? Betul nggak? Betul. Sekolah wajib kan? Dari jam berapa? Dari jam 7 kalau di sini sampai jam 2 siang. Jam 2 siang loh. Itu wajib loh. Tapi ngaji 2 jam 3 jam wajib nggak? Ada yang wajibin? Nggak ada yang wajibkan. Tapi ini wajib loh. Nah, itu masa produktif anak-anak dalam hidup mereka satu hari dari jam berapa? Masa yang paling segernya itu Jam 7 sampai jam 10 lah. Iya. Apa yang mereka dapatkan dari guru mereka di jam-jam yang paling efektif itu? Tanggung jawabnya besar banget. Oh iya. Mereka harus wajib ke sekolah loh. Betul. Kalau ngaji nggak wajib. Betul. Kalau ada tenaga ngaji, kalau nggak ya udah. Kalau orang suruh-suruh nggak. Tapi ini sekolah wajib. Walaupun nggak diajarkan ngaji misalkan. Tapi ya sekolah kita kebanyakan alhamdulillah ada memperhatikan akhlak Islam walaupun persentase yang kecil misalkan. Di situ loh maka menurut kami perbaikan akhlak generasi ke depan ini yang lebih baik itu harus dimulai dari sekolah yang umum, sekolah milik negara loh. Karena mereka wajib pergi ke sekolah milik negara. Wajib
sekolah menengah di waktu yang paling efektif dalam umur mereka, dalam hidup mereka, dalam satu hari itu. Maka dari sini, kalau gagal sekolah dalam mendidik akhlak inilah yang kita dapatkan hari ini. Kegagalan mungkin ya, kegagalan sekolah dalam menanamkan itu. Oh, karena ada orang tuanya. Kalau kita tanya sama guru, ada orang tuanya di rumah. Maaf cakap, kalau kita katakan orang tuanya di rumah, mana lebih pintar orang tuanya sama guru? Guru. Bapak ibu guru digaji sama negara setelah dites adalah untuk mendidik. Disertifikasi. Disertifikasi, sedangkan ayah ibu mereka nggak sekolah bahkan. Sibuk dengan cari Uang. nafkah untuk mereka pulang dari sekolah. Sedangkan bapak ibu udah digaji, bapak ibu guru digaji, kemudian diseleksi bapak ibu guru orang yang terbaik di tempat itu, makanya dijadikan sebagai guru. Jadi jangan beralasan bahwa ayah ibu mereka di rumah. Nggak, ini dulu sekolah ini ngapain, membuat apa? Ayah dan ibu mereka di rumah nggak wajib mengajarkan akhlak pada mereka, nggak ada yang gaji, nggak wajib secara negara ya. Ayah ibu wajib mengajarin akhlak yang baik kepada anak-anaknya, nggak secara negara gitu, hukum negara. Nggak wajib, kenapa? Nggak ada yang gaji saya. Nggak mau saya ajarkan anak saya akhlak. Ibu guru di sekolah digaji oleh negara. Secara hukum negara kan wajib. Ayah ibu nggak wajib. Jadi jangan salahkan ayah ibu mereka. Nah, masalah itu. Kalau bicara logika negaranya ya. Tapi logika tanggung jawab secara agama ya pasti orang tua dulu, baru yang gitu. Nah, tapi tanggung jawab, maka kami punya asumsi, kalau boleh berasumsi, di antara kegagalan akhlak generasi kita di sini adalah pada kegagalan sekolah dalam mendidik moral akhlak ini. Betul Ustaz. Ya Allah, Masya Allah. Sedih sekali mendengarnya Ustaz ya. Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada semua masyarakat kita. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Ikhwan akhwat, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Hasil TV. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Bagir Isa Al-Kaf, ada Ondi kameramen dan juga Yusuf Subangkit. Kang Yusuf Subangkit di meja operator. Alhamdulillah senang sekali masih menemani ikhwan akhwat di Radio Silaturahim bersama Tengku Amri atau Dr. Amri. Masya Allah. Masya Allah. Tadi kita sedang asik membahas tentang akhlak ya Dr. Amri. Tapi begini Dr. Amri atau Tengku atau Ustaz, kerap kali ada orang yang pemahaman agamanya bagus. Kita lihatnya bagus karena mungkin lulusan pesantren atau lulusan luar negeri, atau dia lulusan satu pesantren yang barangkali dari SD sampai SMA. Tapi begitu dia lulus pesantren, dia seolah-olah terlihat seperti macan lepas dari kandangnya gitu, melakukan hal-hal yang tidak wajar, sewajarnya dilakukan untuk orang yang lulus pesantren. Nah Ustaz, apa yang menyebabkan seseorang yang belajar ilmu agama tapi tidak bisa melakukan akhlak yang baik di masyarakat, Ustaz? Bagus ya. Itu dirasakan oleh banyak orang ya. Bukan cuma di pondok pesantren aja atau di tempat agama aja, tapi di tempat yang lain juga ya. Kenapa begitu? Orang paham agama tapi akhlaknya nggak agamis gitu, akhlaknya nggak islami gitu, tapi paham betul tentang Islam. Nah, jadi disinilah kita paham bahwa intelektualitas itu berbeda dengan masalah akhlak, ya. Karena emang hampir nggak ada korelasinya kadang antara orang yang intelektualitasnya tinggi, baik intelektualitas Islami atau intelektualitas umum gitu ya, dengan kualitas akhlak kepribadian seseorang. Seseorang boleh saja orang kampung, dia nggak punya intelektualitas yang tinggi, tapi memiliki kepribadian yang tulus
dan jarang kita dapatkan di perkotaan misalkan, sama orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, bahkan mungkin titel-titel yang tinggi. Nah, di sini kita paham bahwa sebenarnya akhlak itu dengan ilmu yang bersifat intelektualitas itu adalah beda metode, beda cara, beda jalan dia. Ya, orang boleh memang high di sini tapi down di sana. Bisa begitu ya. Bahkan para filosof sendiri seperti Immanuel Kant, dia sendiri juga filosof barat nih kita bilang ya. Dia ketika bicara tentang masalah pure reason, masalah logika murni, ujung-ujungnya dia nggak mendapatkan adanya akhlak, dan akhirnya dia karang kitab yang lain, bukunya karang yang lain tentang masalah mencari akar asal usul daripada akhlak ini. Harus ada juga akhlak ini ya, yang merupakan bagian penting perangkat manusia gitu. Dan keduanya beda jalan dia dapatkan, itu menurut dia ya. Kita dapat di dalam Islam intelektualitas dengan moralitas itu dikombin oleh para ulama. Bahkan bukan dikombin aja, lebih daripada itu dijadikan bahwa moralitas akhlak ini lebih dahulu daripada intelektualitas. Ya, al-adabu fawqal ilmi, kita tahu. Ya, perkataan bahwa adab itu lebih dahulu dan lebih tinggi, lebih high daripada ilmu itu sendiri. Pembentukan karakter kepribadian manusia itu dulu harus lebih dijalankan. Sehingga para sahabat juga ketika mereka belajar Al-Quran kan, mereka tidak belajar 10 ayat sampai mereka mengamalkan isinya itu dalam praktek sehari-hari, baru kemudian belajar yang lain. Ya, hafalan mereka dengan cara begitu. Makanya kita dapatkan ada nggak banyak penghafal Al-Quran sahabat Nabi itu pada masa Nabi gitu. Masa Nabi sahabat yang hafal Quran 30 juz. Dan kemudian menjadi referensi hafalan Quran. Ada berapa orang? Bisa ditunjuk kan? Sahabat tuh berapa orang itu. Tapi yang mengamalkan Al-Quran hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Yang hafal, yang tahu seluk-beluk masalah hafalan Quran, masalah Al-Quran ini letak di mana sana sini, ya kan sedikit. Ya. Artinya bahwa pengamalannya lebih banyak loh. Nah, lalu kemudian kalau di sini kita dapatkan, kalau misalkan Habib lihat misalnya ini hafal Quran, tapi kok begini metodenya, metodenya gitu, metode hafal doang, tapi nggak ada pengamalannya. Artinya apa? Hafal huruf, tidak hafal makna. Kalau gitu yang disebut ulama itu apa, Ustaz? Atau karakteristik seorang ulama seharusnya bagaimana, Ustaz? Supaya kita, kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali kan, ada satu kategori orang yang berilmu tapi dia justru membawakan fitnah atau dampak kerusakan lebih parah daripada Dajjal, karena dari perilakunya atau dari sifatnya, dari akhlaknya itu yang kita lihat lebih buruk daripada apa yang dikatakannya. Yang apa namanya, yang tidak bisa ditiru oleh manusia, sementara apa yang dia lakukan lebih mudah ditiru atau lebih masuk ke dalam hati manusia dibandingkan apa yang dia katakan begitu. Sehingga di dalam riwayat bahkan Nabi lebih takut dampak kerusakan dari orang ini daripada Dajjal. Bagaimana Ustaz kita sebagai masyarakat awam memilih atau memilah atau melihat bagaimana karakteristik ulama yang patutnya kita tiru, Ustaz? Nah, meniru ulama seperti apa ulama itu mungkin nggak mampu kita membuat sebuah definisi dan juga membuat sebuah standar. Inilah ulama ya. Karena kita bukan ulama, bagaimana kita buat standar ulama kan. Tapi kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, jelas Allah katakan innama yakhsyallah min ibadil ulama ya. Ulama itu yang orang yang takut sama Allah loh dalam hidupnya, dalam setiap detik-detik hidupnya, perilaku dia yang dia tampilkan, nggak dia tampilkan, dia takut sama Allah di situ ya. Ada Allah selalu dalam hidupnya ya, yang memantau dan melihatnya. Nah, jadi kembali kepada misalkan yang tadi kita katakan tentang kok bisa itu orang punya ilmu agama yang baik tapi
akhlaknya itu begitu gitu. Anak pondok pesantren keluar di pondok pesantren tapi kok seperti singa keluar dari kandang gitu ya. Lapar lagi, maaf cakap, tapi nggak semua ya. Sebahagian, dengan salah anak pondok pesantren nggak, sebahagian, dan sebahagiannya kecil lagi gitu ya. Cuma yang kecil ini sering kelihatan. Itu aja. Kalau beda jadi terlihat. Iya, jadi sebenarnya sering terlihat. Tapi kenapa begitu ya? Akhlak itu pada diri seseorang setelah kita katakan manhaj beda tadi, itu adalah masalah penanaman komitmen nilai dari sejak awal. Jadi di pondok pesantren, di tempat sekolah, sekolah pondok pesantren atau di tempat sekolah umum misalkan, bagaimana guru-gurunya itu berhasil dan ada melakukan komitmen terhadap nilai tertentu dari sejak awal. Kalau misalkan komitmen terhadap nilai akhlak ini tidak ada, longgar di tempat pendidikan, ya udah anaknya begitu. Intelektualitasnya itu yang diuji terus, diujiankan, kemudian diberikan nilai. Tapi sekarang perkembangan karakter dan komitmen terhadap nilai akhlak itu nggak dinilai. Sehingga akhirnya dia merasa bahwa untuk komitmen terhadap nilai itu tidak penting sama dia. Karena selama ini nggak pernah dinilai loh. Mampu nggak di sekolah misalnya kita buat satu orang aja berkhianat menipu sekali, nggak akan mungkin lulus dari sekolah ini. Bisa nggak? Seperti di Kanada misalkan, atau di Eropa, sekali orang nilap, nipu, atau mencuri, itu terekam dalam track record nomor KTP dia. Pernah nipu, pernah bohong atau mencuri, kemana-mana kerja nggak akan diterima. Ya Allah. Nggak diterima kerja mana-mana pun. Nick-nya itu diketik, seret keluar semuanya. Ya Allah. Kamu pernah nipu di sini, pernah bohongin di sini, karena pernah nyuri, nyolong di sini ya. Udah nggak terima kerja, udah. Tapi apa memang seperti itu, Ustaz? Orang sekali nipu akan selalu menipu? Apa? Ya artinya kan ini program sekolah misalkan, kita untuk menanam komitmen nilai loh, Iya. sama anak gitu. Iya. Berani nggak sekolah meluluskan anak kembali kepada komitmen nilai, akhlak, gitu. Bukan pada kecakapan dari sisi intelektualitas dia aja gitu. Iya. Nilainya itu dipengaruhi A-B-nya itu pada komitmen nilai. Masalah kamu belum begitu paham rumus ini, kamu keluar dari sini pun bisa paham nanti. Di googling juga bisa dapat, atau dapat guru yang lebih baik dari saya, kamu bisa belajar. Tapi kalau nilai akhlakmu terlambat hari ini, itu nggak akan terampuni besok. Kan gitu. Masya Allah. Benar banget ya, Ustaz ya. Ngeri banget tapi ya. Ngeri banget. Ngeri banget tentang akhlak. Terutama kejujuran tadi, Ustaz. Kalau ingat riwayat hadis baginda Nabi Muhammad SAW, al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu tidak berbohong, karena sekali dia berbohong, dia kemungkinan berbohong terhadap keimanannya juga. Betul. Karena orang mukmin nggak bisa berbohong, karena iman itu jujur loh. Kalau ada bohong gimana bisa? Kalau ada bohong berarti kan munafik. Ya munafik dia. Aduh. Makanya kayak dulu dalam riwayat itu kan ditanya sama Nabi, mungkinkah seorang mukmin itu ucapan pengecut? Kan Nabi iya, na'am. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu boleh dia itu seorang bakhil? Kata Nabi ya bisa jadi, tapi kadzab la, kata Nabi. Dusta nggak mungkin mukmin dusta. Yang itu mungkin aja gitu. Iya, kalau sifat lain barangkali mungkin ada, tapi kalau dusta nggak mungkin ya. Ya Allah, Ustaz, jazakumullah. Itulah dia. Mungkin nggak kita katakan bahwa anak murid di sini sekali berdusta berbohong nggak mungkin jadi murid di sini. Contoh untuk menanamkan komitmen nilai kepada anak, sehingga nanti keluar dari sekolah agama kah, sekolah umum, anak kita itu sudah tertanamkan komitmen nilai yang baik dalam diri mereka. Itu yang kita harapkan. Insya Allah kita punya harapan baik generasi yang akan datang, akan lebih baik, khususnya generasi Islam di pondok pesantren. Yang mereka, yang guru kita, ustaz kita, masyayikh kita, memang mereka sangat konsen dan perhatian pada penanaman akhlak yang mulia ini. Insya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan jazak atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah temani langkah selalu Ustaz. Allah kuatkan hati Ustaz, Allah kuatkan langkah Ustaz, dan Allah jadikan Ustaz wasilah hidayah buat banyak orang, Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Ikhwan akhwat, makasih juga yang sudah menyimak sejauh ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Makasih Ondi, makasih Kang Yusuf Subangkit di meja operator. Ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.